once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Supian Nur. Ulun dari kelompok 13 yang mana anggotanya itu Ulun sendiri Supian Nur, yang kedua Muhammad Rafiq Maulana, dan yang ketiga Aulia Rahman. Mata kuliah Pendidikan Keluarga dan Masyarakat, dosen pengampu Bapak Abdul Rahman SHI MPD, yang mana pada pertemuan kali ini akan membahas tentang peran mahasiswa dalam pembangunan pola pikir di masyarakat. Mohon maaf juga Bapak, untuk rekotan video ini Ulun yang mewakili karena kedua dari teman Ulun tidak bisa karena HP-nya ada kendala, yaitu memorinya tidak cukup. Mungkin Ulun saja yang melanjutkan. Memasuki yang pertama ada pengertian pola pikir. Nah, yang mana pola pikir di sini atau bisa disebut juga dengan bahasa Inggrisnya mindset adalah sekumpulan kepercayaan, belief atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang, yang mana pada akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Belief menentukan cara berpikir, berkomunikasi, dan bertindak seseorang. Dengan demikian, jika ingin mengubah pola pikir, yang harus diubah adalah belief atau kumpulan belief. Kata Carol S. Dweck pada tahun 2008 dalam bukunya yang berjudul Change Your Mindset, Change Your Life mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua jenis pola pikir manusia, yaitu pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Nah, sedikitnya juga ada 4 faktor yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Menurut Sugiharto, yaitu lingkungan keluarga, pergaulan dengan masyarakat, pendidikan, dan sistem kepercayaan atau keyakinan. Selanjutnya memasuki materi yang kedua, yaitu peran mahasiswa di masyarakat, yang mana ada 4 peran mahasiswa yang penting yang harus kita perdalami, yang merupakan harapan dari masyarakat, yakni peran sebagai agen of change, social control, iron stock, dan moral force. Nah, masuki yang pertama, agen of change atau agen perubahan. Perubahan di sini maksudnya itu tentu perubahan ke arah yang positif dan tidak menghilangkan jati diri kita sebagai mahasiswa dan bangsa Indonesia. Yang kedua, social control atau kontrol sosial. Nah, di sini peran mahasiswa sebagai social control terjadi ketika ada hal yang tidak beres atau ganjil dalam masyarakat. Sudah sepatutnya mahasiswa sudah selayaknya memberontak terhadap kebusukan dalam birokrasi yang selama ini dianggap lazim. Yang ketiga, iron stock, yaitu generasi penerus yang tangguh, yang mana mahasiswa dapat menjadi iron stock, yaitu mahasiswa yang diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Dan yang keempat, moral force, suri tauladan, yaitu mahasiswa dituntut untuk memiliki akhlak yang baik karena mahasiswa berperan sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat.
segala tingkah laku mahasiswa akan diamati dan dinilai oleh masyarakat. Dan yang ketiga, pembangunan pola pikir di masyarakat, yang mana warga atau masyarakat desa menjadi unsur penting dalam pembangunan ini. Jika kita cermati, berkembang tidaknya suatu desa, ramai tidaknya suatu desa, pada dasarnya bergantung pada warga desanya itu sendiri. Di sini terdapat dua pengaruh yang dapat menjadikan sebuah pembangunan pola pikir di masyarakat, yaitu yang pertama, piranti kode etik pembangunan integrasi masyarakat, yang mana integrasi dibutuhkan oleh siapa saja dan tidak hanya pemimpin, namun juga yang dipimpin. Oleh karena itu, pemimpin dan yang dipimpin menginginkan jaminan kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen bersama. Yang kedua, reformasi dan perubahan pola pikir masyarakat. Kesiapan dan kemauan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku sebagai masyarakat yang berintegrasi dan profesional menjadi fondasi dan esensi strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan reformasi sosial di Indonesia. Memiliki mindset yang positif dapat mempengaruhi kehidupan kita, lingkungan, dan orang-orang di sekitar kita. Salah satu, menanamkan mindset yang positif dan bentuk reformasi serta perubahan pola pikir, yaitu yang pertama, senantiasa menghindari sikap yang tidak terpuji. Yang kedua, berusaha meningkatkan kompetensi dirinya secara terus-menerus. Yang ketiga, menjadi pelayan dan pengayom masyarakat. Dan yang keempat, tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka serta bersikap realistis. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan, Pak. Mohon maaf jika ada salah perkataan maupun perbuatan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.